saya akan ulang sekali lagi karena innallaha witrun yuhibbul witr. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Kegiatan Peringatan Malam Nuzulul Quran, yang saya hormati para asatiz dan asatizah, para haji, para hujjah, yang saya hormati para sesepuh yang ada di masjid ini, dan juga para jamaah tarawih masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kita harus sama-sama meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Saya dapat amanah berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, waktunya pukul sekian, menitnya pukul sekian, berdiri di sekian, sudah di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sebelum saya naik ke atas panggung ini, ada kegiatan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apabila ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, jangan pernah kita bilang kebetulan. Ketika pada hari ini kita melakukan sesuatu yang luar biasa, ketika pada hari ini kita bermanfaat untuk orang banyak, terus kemudian ada orang yang memberikan semangat, memberikan jempol kepada kita, dan kita jawab, itu kebetulan tidak. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di malam yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Pada malam ke-17 ini, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, ada orang yang berpuasa tapi tingkat ibadah sholat tarawihnya berkurang. Ada orang yang mendengar suara azan isya itu tidak diringankan langkah kakinya untuk sama-sama beribadah di tempat yang mulia ini. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah masih buka telinga kita, Allah masih buka hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan rajinnya kita beribadah, di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, tapi bukan dari Ade Muhammad Syafaat, bukan, tapi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, waktu dulu pernah heboh di tahun 2000, itu katanya mau datang yang namanya ledakan besar atau yang namanya hari kiamat. Itu semua manusia terpengaruh dengan berita yang seperti itu di tahun 2000. Tapi yakinlah, ternyata itu tidak terjadi. Yang harus sama-sama kita yakini, maka dari itu anak
cucu kita, tapi anak kita bisa jadi akan mengalami yang namanya hari kiamat. Maka dari itu tanda-tanda hari kiamat sudah banyak. Tadi pembawa acara menyampaikan, saya selain pimpinan pondok pesantren Villa Quran Yakin Seribu Pulau, saya juga pendongeng, saya juga pencerita, saya juga pengkisah. Datang ke lokasi-lokasi, datang ke sekolah-sekolah, dan juga datang ke lokasi bencana. Terakhir saya datang ke Papua berapa hari sebelum bulan puasa kemarin. Kenapa saya pilih dengan dakwah dengan cara pendongeng atau bercerita? Saya bisa diterima di semua kalangan. Yang sebagian besar mereka non-muslim, saya bisa diterima dan bisa menyampaikan kebaikan. Dan lewat bercerita, berdakwah kepada anak-anak ini, harapan saya sekian tahun yang akan datang, mereka bukan cuma menggantikan kita, tapi menggantikan peranan kita mensiarkan agama Islam. Bu, Pak, para jamaah, di dalam malam Nuzul Quran ini, ya, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sekarang sudah nyata, sudah terlihat jelas tanda-tanda kiamat. Kalau dulu saya masih kecil, yang namanya laki-laki merubah dirinya jadi perempuan itu masih malu-malu. Masih malu-malu, mungkin hanya kita temukan di mall-mall. Tapi sekarang sudah nyata-nyata di depan mata bahwa apa? Laki-laki suka dengan laki-laki. Bapak Ibu sekalian para jamaah, yakinlah Allah tidak pernah salah menciptakan. Tapi yang salah apa? Orang tua salah dalam mendidik. Punya anak 3 laki-laki semua. Akhirnya anak yang keempat disetting sama ibunya menjadi punya kepribadian perempuan. Yang saya lakukan dakwah kepada anak-anak itu, bagaimana anak-anak sekarang dijauhkan dari yang namanya LGBT. Akhirnya saya dalam berdakwah kepada anak-anak pakai banyak praktek. Ini ada anak-anak di sini, nanti alat peraga ini saya kasih, saya tinggalkan sebelum kita kuatkan tentang peringatan Nuzul Quran. Ini dengan ini saya berdakwah kepada anak-anak dan mengenang. Saya tanya kepada para jamaah, pita ini buat ngikat rambut anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini ada beberapa anak SD, nanti yang berani maju langsung dikasih. Ya, lihat kalau Ustaz tanya lagi, pita ini buat ngikat rambut anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki pantas nggak pakai pita, otomatis mereka bilang tidak. Dan dengan pita ini saya dengan cara mudah saya bilang, adik-adik semuanya, ketika kalian tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Laki-laki jadilah laki-laki yang hebat, jadi pemimpin rumah tangga, jaga ibunya, jaga adik perempuannya, jaga istrinya, jaga anak-anaknya. Yang perempuan jadilah seorang ibu yang terdidik luar biasa. Karena orang hebat adalah didikan seorang ibu. Dan saya bilang begini, lihat kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pitanya berubah menjadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya lepas seperti ini, langsung pitanya berubah jadi tongkat. Anak-anak langsung melihat, tapi dibalik metode yang saya sampaikan ini, yang ditegaskan itu, yang ditegaskan bahwa apa? Sekarang perkembangan gadget luar biasa, Bapak Ibu sekalian para jamaah. Kita harus benar-benar mendampingi anak-anak kita, supaya apa? Supaya anak kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang dari yang namanya gadget. Maka dari itu saya dakwahnya bukan hanya lewat offline, karena memang sekarang zamannya online.
Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita puasa sudah masuk hari keberapa? Hari keberapa, Bu? Hari ke-17. Sudah kita sama-sama tahu dan sama-sama kita pahami bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini dibagi 3 fase. Fase pertama, 10 hari pertama kita sama-sama mengejar apa yang dibilang dengan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Tapi kita mengejar walaupun fase pertama kasih sayangnya Allah, tapi kalau di 10 hari pertama bulan suci Ramadan ibadah kita tidak ditingkatkan, tidak akan mendapat yang namanya kasih sayang Allah. Sekarang masuk hari ke-17, sama-sama kita introspeksi, sama-sama kita evaluasi sampai hari ini kualitas ibadah kita lebih baik atau tidak daripada puasa tahun yang lalu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahun kemarin duduk bersama kita sholat tarawih, tahun ini tidak ada. Bahkan kemarin saya habis dakwah di Pulau Seribu, itu ada 1 kapal terbakar semuanya, dan yang berarti di dalamnya tidak bisa ikut tahun ini untuk berpuasa. Dan sekarang Allah kasih kesempatan kita hidup, Allah kasih kesempatan kita bisa mengalami bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian para jamaah, tahun depan kita masih bisa ikut lagi atau tidak. Dan bisa jadi pada tahun ini adalah, bisa jadi pada tahun ini adalah tarawih kita terakhir. Pada tahun ini adalah bisa jadi puasa kita bulan suci Ramadan yang terakhir. Maka dari itu harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mimpi banyak orang pengen, Bapak Ibu sekalian para jamaah, inginnya meninggal di hari Jumat. Setelah inginnya meninggal di hari Jumat, banyak yang berharap itu meninggalnya di bulan suci Ramadan. Dan banyak yang berharap lagi dipanggil sama malaikat Israel di depan Baitullah. Itu semua banyak mimpi semua orang, pengennya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk pelajaran kita bersama Bapak Ibu sekalian para jamaah, ini yang kemarin beberapa hari ini viral. Ketika melihat ada seorang imam, ya, pada saat sujud itu tidak bangun lagi, dicabut kawannya sama malaikat Israel. Semua orang bilang, ya Allah, itu mimpi saya pengen dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah. Tapi yang buat ilmu buat kita bersama, saya sudah melihat 2 kali, itu pada saat sholat berjamaah, apabila imam dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya, yang di belakang jangan diam saja, jangan malah terus semuanya langsung maju ke depan. Saudara kita di depan dalam sakaratul maut, kita langsung berdiri ke depan, langsung jadi imam. Tidak. Dalam salah satu kitab diterangkan, itu nyawa lebih diutamakan. Kalau ternyata pada saat hari itu semuanya batal, bisa kita ulang. Maka dari itu, apabila imam dalam keadaan sakaratul maut di depan, baiknya 1 orang atau 2 orang membatalkan sholatnya, diambil saudara kita, bawa ke belakang, diselamatkan. Setelah itu 1 maju ke depan menggantikan imam. Jadi Bapak Ibu sekalian para jamaah, itu salah satu yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara kita dijemput dalam keadaan beribadah.
Quran ini kita masuk fase kedua. Apa itu fase kedua? Fase kedua dalam bulan suci Ramadan 10 hari kedua itu turun yang namanya maghfirah, ampunan Allah. Maka dari itu usahakan sebelum kita sahur, setelah sholat sunnah tahajud, kita minta sama Allah sholat sunnah taubat, minta ampunan sama Allah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keajaiban yang terjadi yang di luar nalar kita. Dengan kita memohon ampunan, bisa jadi banyak keajaiban yang kita dapat, yang kita sendiri tidak menyangka. Jadi di malam nuzul Quran ini yang harus sama-sama kita tingkatkan Bapak Ibu para jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat sholat supaya kita fokus, kita mohon kepada Allah, fokus kita bilang, ya Allah, kalau memang ini ibadah saya terakhir ya Allah, fokuskan, khususkan ya Allah. Dan setelah itu masuk fase ketiga, kita semuanya mohon kepada Allah, ikut minanna, dijauhkan dari api neraka. Kalau anak kita susah disuruh untuk ibadah, anak sendiri panggil aja. Setelah panggil, suruh ambil yang namanya korek api, suruh bakar tangannya. Kalau anak kita, kalau orang yang diajak berbuat baik masih susah, dibakar tangannya. Kalau dia masih merasa sakit, suruh istighfar. Karena apa? Panasnya api neraka itu 1000 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Paling berapa lama dibakar pakai metis tangan paling langsung narik. Begitu. Maka dari itu mari kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk ke dalam surga. Siapa yang pengen masuk surga? Cuma sedikit jamaah yang masuk surga ya. Tinggal angkat tangan aja susah banget ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam nuzul Quran ini saya tanya, siapa yang pengen masuk surga? Ada 10 bapak-bapak buat tunjuk tangan. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian para jamaah, siapa yang pengen masuk surga? Alhamdulillah, tinggal 3. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pengen masuk sumur? Ya Allah, ibu-ibu pasti bilang masuk sumur saya, karena ibu-ibu hebat. Saya suka mengumpamakan seperti ini Bapak Ibu sekalian para jamaah. Perhatikan baik-baik, ketika kita sama-sama masuk ke dalam surga, kita lihat baik-baik seperti ini. Kalau kita masuk ke dalam surga seperti ini Bapak Ibu sekalian para jamaah, putih, bersih dan suci. Dan ketika kita masuk ke dalam surga, itu kita sebelum masuk dibersihkan dulu, di laundry dulu. Tapi ketika kita sudah bersih seperti ini, insya Allah masuk ke dalam surga. Tapi apa yang terjadi kalau kita masih ada sesuatu yang tidak baik? Di malam nuzul Quran ini kita tidak tingkatkan ibadah yang tadinya putih bersih sebelumnya, akhirnya apa? Perlahan-lahan keluar yang namanya seperti warna. Putih ibaratkan kebaikan, yang merah ibaratkan ini dekat dengan dosa, dekat dengan api neraka. Lihat, hati kita sudah mulai tertutup. Ketua DKM mengajak dada, tapi tetap aja. Ada ngomong doang, lebih penting begini. Akhirnya apa? Merahnya semakin banyak. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian para
Tapi yakinlah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, perlahan-lahan merahnya kita hilangkan. Malam nuzul Quran, perlahan-lahan dengan kita sering beribadah. Bapak Ibu sekalian para jemaah, kita evaluasi sudah masuk hari ke-17, kita sudah berapa kali khatam Al-Quran? Kita sama-sama introspeksi diri. Tahun kemarin sudah masuk hari ke-17, saya sudah 3 kali khatam umpama. Tahun ini belum, dikuatkan lagi. Setelah sholat 5 waktu, per 5 waktu 5 halaman, 5 halaman, terus rutin. Dan tinggalkan sesuatu yang kurang manfaat. Jadi kalau ada orang yang sudah mulai gibah, kita jangan merespon. Karena apa? Kamin soimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, yang didapat hanya lapar dan haus. Maka dari itu perlahan-lahan ketika kita semakin dekat dengan kebaikan, merahnya kita hilangkan. Perhatikan baik-baik, kita hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pengen lebih dekat lagi sama ketua DKM supaya tambah dekat ibadah saya. Perlahan-lahan kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun kemarin tarawihnya saya masih bolong-bolong. Tahun ini Bismillah. Tambah bolong-bolong. Masukin lagi perlahan-lahan. Lama-lama merahnya hilang. Dimasukkan ke dalam sini perlahan-lahan. Nanti merahnya perlahan-lahan hilang. Masuk ke dalam sini terus. Kita tekan, masukin lagi, taruh di bawah. Nanti perlahan-lahan merahnya hilang. Merahnya tidak ada. Alhamdulillah. Kita ambil lagi, taruh di sini. Karena apa? Lihat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, perlahan-lahan merahnya ada lagi. Ada lagi. Ada. Bapak Ibu sekalian para jamaah, setelah kita tingkatkan ibadah, Bu, Pak, sekalian para jamaah, jangan lupa tingkatkan sedekah. Pahalanya berlipat ganda. Tingkatkan sedekah. Kalau di dalam lembaga zakat, ya, 12 bulan, 1 bulan bulan suci Ramadan, 11 bulan bukan bulan puasa, itu perolehan sedekahnya bisa diambil hanya dengan 1 bulan bulan suci Ramadan. Di dalamnya itu kenapa? Begitu banyak orang bersedekah. Ini ada kisah tentang Rasulullah yang bersedekah. Jadi pada hari itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu siap-siap sama istri tercinta akan makan. Pada saat mau makan, dicari tidak ada yang dimakan. Tidak lama ada yang ketok-ketok. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Langsung dibuka, ternyata siapa yang datang, Bapak Ibu para jamaah? Yang datang adalah pengemis. Yang datang adalah orang sudah tua renta. Dari penampilannya mungkin ya bisa 3 hari belum makan, tapi Rasulullah mungkin pada hari itu bingung mau makan, tapi sebelum makan. Dan buka pintu, dia bilang, wahai Rasulullah, saya lapar, saya belum makan ya Rasulullah. Pak, para jamaah, merinding tadi saya kita bantu orang-orang Palestina. Saya muter sampai Sumatera Utara, itu ke sekolah-sekolah kumpulin uang buat membantu saudara kita di Palestina. Hilangkan pikiran itu urusan politik, itu urusan apa? Sudah jelas. Saya bersama Syekh dari Palestina. Rasul saya tanya, Syekh, bagaimana kabar istri engkau di sana? Dan dia bilang, istri saya, anak saya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya senang. Baru saya bilang begitu, tidak lama dia bilang, nggak tahu nanti
mandi setelah sholat subuh. Yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu, per tanggal 7 Oktober kemarin dia bom orang-orang Islam dengan apa? Namanya bom fosfor. Enggak kena dia, enggak kena Islam. Tapi apa Bu? Kena abunya, kena debunya, perlahan-lahan mukanya rontok, mukanya hancur. Rontok perlahan-lahan. Jadi kita masih bisa berubah. Ada kata-kata yang disampaikan orang Palestina bilang begini, alhamdulillah masuk bulan puasa, karena laparnya kami mendapatkan pahala berlipat ganda. Kemudian orang miskin itu, pakai miskin itu bilang, ya Rasul, saya lapar ya Rasul. Kemudian kata Rasul, istriku ada makanan. Kata Aisyah bilang, tidak ada kekasih Allah. Langsung Rasul bilang, ambil masuk ke dalam, ambil jubah saya yang paling bagus, ambil jubah saya yang paling bagus. Diambil jubahnya, dipilih yang paling bagus. Ini untuk pelajaran kita bersama. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Saya sering datang ke lokasi bencana, memberikan motivasi buat anak-anak yang kena musibah. Kita buka donasi. Donasinya apa? Baju layak pakai. Tapi apa yang terjadi bukan? Ya Allah, baju yang dikasih itu mungkin emang sengaja niat mau dibuang. Bajunya sudah robek, kadang pas dibuka ada kecoaknya. Ya Allah. Ini buat pelajaran kita. Musibah yang datang Allah berikan biasanya di akhir tahun. Semeru waktu itu menjelang Natal. Bahkan tsunami waktu itu, Bapak Ibu sekalian, itu Natal. Apa yang dilakukan? Pelajaran buat kita orang-orang Islam. Setelah kejadian bencana, kita berlomba-lomba datang ke lokasi bencana. Dari sekolah ini, yayasan ini, pesantren ini, dengan berlomba-lomba. Tapi mereka yang bukan beragama Islam hanya datang 2 dan 3. Kita 3 bulan, sebulan paling kuat bubar. Mereka masuk satu persatu datang ke lokasi bencana. Ngasih bajunya sama, cuman dia disetrika, diplastikin rapi. Diterima senang, anak gak senang, gak mikir apa. Tapi ternyata apa? Di dalam kaosnya ada tulisan I love Yesus. Diantarin pakai sinterklas, anak senang, diajak main, perlahan-lahan dikasihkan seperti itu. Terjadilah yang namanya pendangkalan hati. Jadi Bapak Ibu sekalian para jamaah, akhirnya Rasulullah memberikan jubah terbaik, memberikan sedekah terbaik jubah. Itu yang namanya aki-aki. Tadinya fakir miskin tua, dapat jubah dari Rasulullah. Yang tadinya jalannya pakai tongkat begitu. Ya Rasulullah, saya lapar. Pas sudah dapat jubah Rasulullah, saking bangganya langsung dipeluk, lari dia ke pasar dan dia bilang, siapa yang mau beli jubah Rasulullah? Siapa yang mau jubah Rasulullah? Silakan beli. Siapa yang berani beli dengan harga paling mahal? Langsung semua orang berkumpul. Juragan pasar yang punya toko emas ada 20 bilang begini, kalau di Indonesia ini, saya beli 100 juta. Tidak lama juragan pasar dia ada satu itu yang banyak banget itunya, lapak sayurannya, dia bilang saya beli 200 juta. Makin tinggi makin tinggi. Tidak lama ketika sedang ramai-ramai seperti itu, lewatlah orang kaya raya, matanya tidak bisa melihat, matanya budak. Dituntun sama siapa? Sama budaknya, sama hamba sahaya. Dan kemudian orang kaya itu bilang, hei budak, ada apa itu rame-rame? Dan ternyata maju dia lihat dan disampaikan lagi pada majikannya, dia bilang ada orang mau jual jubah Rasulullah. Dan dia bilang begini kata majikannya, beli dengan harga tertinggi, beli. Akhirnya itu hamba sahaya nyamperin, dibeli. Harga terakhir sampai 500 juta.
bilang, karena kamu sudah mendapatkan jubah Rasulullah, mulai saat ini kamu saya merdekakan menjadi bukan seorang budak. Bahagia. Karena kalau zaman dulu yang dibilang merdeka dari budak bangga banget. Nggak lama jubah itu dicium sama orang kaya itu dan dicium kencang sambil nangis. Dia bilang, ya Allah ini jubah, makasih engkau ya Allah. Dicium dan dalam hati dia pengen banget melihat bagaimana hebatnya, bagaimana bagusnya ini jubah. Dan dalam hati dia pengen bagaimana bisa melihat wajah kekasih Allah. Nah, lama apa yang terjadi? Pas pada saat dicium yang ketiga kali, akhirnya orang buta yang kaya raya itu matanya bisa melihat. Setelah bisa melihat dia nangis, ya Allah, terima kasih ya Allah, ada keajaiban ya Allah. Setelah dia peluk jubahnya, perlahan-lahan dia datang ke rumah Rasulullah dan dia bilang, saya akan kembalikan jubah ini kepada Rasulullah. Apa yang terjadi dari sedekah yang Rasulullah berikan? Ada berapa keajaiban? Yang pertama, fakir miskin langsung jadi miliuner. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hamba sahaya pada saat itu langsung merdeka. Dan yang ketiga, orang yang tadinya buta pada saat itu bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Jubahnya pun kembali ke Rasulullah. Kalau dulu saya bilang, Pak Kiai saya bilang, kalau kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mendoakan orang lain makin kuat, sebenarnya sama seperti kita timpuk yang namanya bola ke dinding. Kita timpuk lebih kencang dan akan kembali juga ke kita. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian para jamaah, bismillah, di malam Nuzulul Quran ini tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian sedekahnya dikuatkan, bantu anak-anak yatim karena ini bulan penuh berkah. Kalau kita sekarang berangkat ke pasar belanja online, beliin baju buat anak kita, lebihin satu buat anak yatim. Bapak Ibu sekalian para jamaah, saya pernah datang, makanya saya tidak bikin sebuah panti asuhan anak yatim berkumpul. Saya pernah datang ke salah satu tempat, membawa amanah dari Bapak Ibu, membantu anak-anak yatim. Kita serahkan baju, kita serahkan makanan, kita serahkan bantuan. Dan pada saat saya melangkah pulang, ada satu anak dekat saya, anak usia SD. Dia dekat saya dan dia bilang, kakak, boleh saya minta sesuatu? Saya bilang, tadi sudah dikasih baju, sudah dikasih makanan, sudah dikasih uang seorang satu. Kakak, saya tidak mau itu. Akhirnya berdirinya saya turunkan sedikit ke bawah, berdiri sejajar dengan anak itu. Bapak Ibu pada jamaah, dia bisikan telinga saya dan dia bilang, kakak, boleh saya panggil kakak bukan Pak Ade Bola? Boleh saya panggil kakak ayah? Boleh saya panggil kakak ayah? Terus Pak Ade bilang, kenapa nak? Kenapa? Kakak, saya tidak bisa kayak teman-teman yang lain. Kalau di sekolah teman-teman saya bilang, kata ayah harus rajin belajar supaya saya jadi tentara. Tapi anak itu sudah berapa lama tidak bisa berkata kata ayah? Sudah berapa lama dia sakit hatinya karena tidak ada yang bisa dipeluk. Dan saya bilang, nak, mulai saat ini jangan panggil kakak Pak Ade Bola, panggil kakak ayah, panggil kakak ayah. Ya Allah Bu, Pak, langsung peluk kencang. Setelah peluk kencang, apa yang terjadi? Dia minta sesuatu kepada saya. Dia keluarkan apa dia bilang, kakak, boleh saya lihat dompet kakak, boleh? Saya bilang, jangan-jangan ya anak udah lama nongkrong di pinggir jalan. Saya bilang, tapi saya istighfar, kalau sudah menolong orang, ikhlaskan, pokoknya selalu berpikir positif. Saya keluarkan dompet saya, berapapun uang yang diambil sama anak yatim itu saya ikhlaskan, saya berikan.
mengumpulkan uang. Yang diambil salah satu foto saya, diambil dan dia bilang saya minta foto kakak. Besok saya ke sekolah, saya akan bilang sama teman-teman, "Woi, saya sekarang sudah punya ayah. Saya sekarang sudah punya ayah." Bapak Ibu sekalian para jemaah, sekarang kita bahagiakan mereka mumpung bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya tingkatkan kasih sayang kita kepada anak ayah. Maka dari itu di malam nuzul Quran ini kita berharap sama Allah, mudah-mudahan ada keajaiban yang Allah kasih kepada kita. Tapi ingat, ibu rajin ibadah, ibu rajin sholat, jangan ditinggal anaknya, jangan ditinggal. Kita sholat 5 waktu, anaknya di pinggir jalan lagi tawuran. Ya Allah, Bu, Pak, besok pada saat di dan nanti kalau kita jaga anak kita dengan baik, walaupun nanti di depan pintu surga anak kita, malaikat kasih suruh masuk anak kita, dan anak kita bilang, "Wahai malaikat, di dalam surga saya tanya, sudah ada ibu saya yang suka marah sama saya kalau malam menunjukkan saya belum ngaji. Wahai malaikat, sudah ada ibu saya yang ketika begitu bangga ketika saya sudah bisa ngaji, sudah lewat dari kota." Karena zaman sekarang Bapak Ibu para jemaah, anak lomba fashion show diumumin kemana-mana. Anak sudah mulai ngaji Al-Quran, boro-boro diam aja. Anak pintar matematika, bangga kemana-mana. Tapi anak sudah mulai menghafal Al-Quran. Bu, Pak, para jemaah sekalian, nanti anak kita didorong masuk ke dalam surga, tapi tetap dia bilang, "Mana ibu saya yang suka marah kalau saya tidak sholat di malam?" Kata malaikat, "Ibu kamu nak masih di belakang, masih di dalam yogur hisab, pasti dari perhitungan." Langsung nangis dia bilang, "Malaikat, ibu saya masuk surga atau tidak malaikat?" Kata malaikat, "Belum tentu." Dan kemudian dia tanya lagi malaikat, "Ayah saya mana?" Dan kata malaikat, "Ayah kamu 1 jengkal lagi api neraka membakar diri." Anak yang soleh langsung nangis, dia teriak dan dia bilang begini, "Ya Allah, ya Allah, Anta ahkamul hakimin, Engkau sebaik-baik hakim ya Allah. Saya tidak mau sedang-sedang di surga sementara ayah ibuku tidak ada di dalamnya." Ibunya yang lagi bingung masuk surga atau tidak, langsung diambil sama malaikat, ditaruh di belakangnya. Ayahnya yang tinggal 1 jengkal lagi dalam bakar kuburan, ditaruh di belakangnya. Dan ayahnya bilang, "Terima kasih nak, di dunia kamu memuliakan, sekarang kamu mengajak aku ke dalam surga." Bapak Ibu sekalian, itu kisah ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anak yang soleh itu bakal ngajak kita ke dalam surga. Anak yang soleh, gak usah nanti di akhirat lupa. Sahabat saya seangkatan berapa kali bolak-balik masuk ke penjara gara-gara kasus narkoba. Dijual rumahnya, bapaknya sampai dipecat dari pekerjaannya, narik bapaknya habis-habisan, salah dalam diri. Maka dari itu di malam nuzul Quran ini, yuk bismillah. Saya yakin sebelum masuk malam 17 ini, Bapak Ibu sekalian, ibadahnya kuat, ibadahnya bagus. Sekarang tingkatkan lagi supaya kita dapat apa Bu? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita akan dapat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan karena kita dekat dengan Allah. Selanjutnya, sebelum saya tutup, Bapak Ibu para jemaah, mari kita membaca Suratul Fatihah. Kita mohon
Apa laporannya? Anak kita pada rebutan warisan.